Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, balik lagi di channel Alphatech. Pada video kali ini adalah video review yang diminta oleh pemesan. Dalam hal ini adalah Bapak Mahmudin di Kota Bangun, Kutai Kartanegara ya. Jadi ini adalah kelengkapan dari power station yang dipesan. Ada kabel power atau kabel listrik untuk pengecasan dari listrik. Lalu ada kabel jumper untuk jumper aki mobil apabila tekor ya. Jadi power station ini berfungsi sebagai penjumper atau membantu menjumper aki mobil yang tekor supaya bisa starter kembali. Lalu yang ketiga ini adalah kabel untuk charger dari solar panel. Jadi power station ini sudah dilengkapi selain charging dari PLN juga charging dari tenaga surya. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang sedikit berbeda ya menurut teman-teman semua. Jadi betul sekali ada beberapa pembaruan yang saya sematkan di sini, dan ini untuk varian yang standar mulai dari sekarang hingga kedepannya kita akan pakai tampilan seperti ini. Jadi yang pertama adalah dari saklarnya, kita gunakan saklar yang lebih premium lagi, saklar stainless yang bisa menyala atau bisa indiglow ya. Jadi saklarnya 2 saja, kalau sebelumnya 3 kita jadikan 2, tapi di sini kita pisah. Yang sebelumnya jadi lighter output dan USB charger dalam satu tempat, sekarang kita pisah menjadi 2 port yang berbeda sehingga tidak butuh lagi saklar untuk lighternya. Jadi seperti itu teman-teman, dan akan saya jelaskan untuk cara kerjanya. Kita hidupkan dulu seperti biasa MCB utama, MCB yang besar. Nah, ini adalah MCB utama, MCB yang bermuara pada baterai untuk seluruh sistem. Jadi MCB ini wajib menyala pada saat power station ini digunakan maupun saat dicas. Lalu yang atas ini untuk MCB dari solar panel ya, saya off kan karena tidak ada input dari solar panel. Dinyalakan pun juga tidak apa-apa, tapi kan nggak berfungsi ya karena tidak ada solar panel, jadi matikan saja. Lalu di sini ada port untuk charging dari PLN dengan lampu indikator berwarna merah saat charging. Kemudian di sini ada 2 saklar seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ini adalah saklar untuk inverter ya. 2 output inverter ini maksimum totalnya di 1000 watt. Jadi pastikan 2 beban yang sedang dihandle tidak lebih dari 2000 watt, tidak lebih dari 1000 watt. Bisa 500 atau 100 900, intinya totalnya 1000 watt maksimumnya. Lalu di sini nanti ada display untuk memantau output dari tegangan AC-nya ya, output dari AC 220-nya. Kita coba nyalakan. Ya, menyala indikatornya seperti ini merah ya. Nah, oke. Lalu kemudian voltase dari output AC 220 adalah 227 volt AC pure sine wave dengan 2 output dan 1 buah pengaman circuit breaker model pass button. Lalu kemudian di sini yang saklar ini fungsinya sebagai untuk lampu emergency. Kita coba nyalakan. Oke, nyala ya. Kita lihat di sini. Lalu di sini ada port untuk charging USB.
tipe C atau power delivery tipe PD, dan yang ini tipe USB tipe A ya. Nah, dan ini adalah saklar untuk mematikan dan menyalakan. Ada indikator voltase baterai, tapi selisih sedikit ya, jadi akurasinya kita pakai patokan yang ini. Nah, jadi kalau tidak kita gunakan, kita cukup pencet saja, sehingga tidak perlu lagi saklar tambahan seperti biasanya ada 3 saklar, ini cukup 2. Lalu yang ini output lighter, secara otomatis dia akan standby ya, jadi langsung bisa digunakan ketika MCB besar ini menyala, dan kalau tidak digunakan ya cukup ditutup saja. Dan circuit breaker ini untuk pelindung dari output lighter dan USB. Nah, seperti itu. Lalu di sini masih ada display wattmeter menampilkan volt, lalu ampere, daya, energi, kapasitas, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sisi sebelah kanan. Jadi ada beberapa port ya. Yang ini ini untuk instrumen dari lampu emergency tadi, kontrol saklar ini. Lalu di sini ada fan atau kipas. Pastikan kipas ini berputar pada saat pengecasan. Lalu kipas ini juga akan berputar ketika output 220 ini dibebani lebih dari 200 watt. Itu kipas ini akan aktif. Lalu di sini ada 3 port yang berbeda. Yang pertama ini adalah port untuk jumper starter seperti ini ya. Nah, kita akan coba colok, tapi hati-hati, pastikan 2 cabit buaya ini tidak saling beradu. Saya akan coba colokkan. Nah, seperti ini. Dan ini terhubung ke aki mobil yang mau di jumper. Panjang kabelnya 1,5 meter dengan ukuran 6 mili, sudah cukup untuk proses penjamperan. Nah, untuk safety-nya supaya tidak beradu, maka sebelum konektor ini dicolok ke power station, pastikan cabit buaya ini terpasang pada kepala aki yang mau di jumper ya. Merah kepada positif dan hitam kepada negatif. Baru kemudian ini kita tarik masuk, colok ke power station. Nah, seperti ini. Dan mobil siap untuk di starter. Lalu kemudian untuk prosedur pelepasannya, yakni lepas dulu ini ya si capit. Lepas dulu untuk proses pelepasannya, lepas dulu dari power station, baru kemudian capit ini dilepaskan dari aki, supaya ketika ini beradu, ini sudah tidak dialiri arus dari power station ya. Ininya begitu. Jadi saat penggunaan pasang dulu ini capitnya, baru kemudian konektor pasang. Untuk melepasnya konektor dulu dilepas, baru kemudian capitnya dilepas dari aki. Lalu kemudian yang tengah ini adalah port untuk baterai eksternal atau baterai tambahan ya. Mungkin teman-teman pernah lihat di postingan saya sebelumnya, ada satu port hitam, ini terhubung ke box baterai cadangan. Biasanya boxnya sama seperti ini dengan kabel dan indikator voltmeter di boxnya, lalu berisi 200 Ah baterai tambahan ya, jadi totalnya bisa untuk 300 Ah. Tapi karena beliau belum memesan baterai cadangan, hanya minta disediakan portnya untuk berjaga-jaga nanti di kemudian hari mau pesan, sehingga power station ini tidak perlu dimodif kembali karena sudah ada portnya. Lalu yang ketiga ini adalah port untuk solar charger. Kita sediakan seperti ini. Caranya cukup mudah, colok saja ke power station. Lalu konektor masing-masing, ini namanya konektor MC4 ya.
Ini colok ke negatif dari solar panel, ini positif. Jadi kalau solar panelnya jauh dari power station bisa menggunakan kabel tambahan dengan panjang yang disesuaikan dan diberi konektor seperti ini supaya nanti plug and play. Dan untuk spesifikasi dari solar panel yang bisa kompatibel dengan power station ini adalah solar panel dengan spek atau nameplate VOC atau voltage open circuitnya itu di kisaran 18 sampai 24 volt. Ya, itu bisa digunakan pada power station ini. Dan untuk SCC-nya atau solar charge controllernya kita pasang 30 ampere tipe PWM sehingga mampu menerima supply dari solar panel dengan kapasitas maksimum di 390 WP. Idealnya ya 300 sampai 400 ya, agar pengecasannya bisa maksimal. Kalau tidak digunakan cukup kita lepas, dan ini tidak akan mungkin tertukar karena portnya berbeda ya. Kita menggunakan port yang berbeda agar tidak bisa tertukar dalam penggunaannya. Itu bagian luarnya. Sekarang kita cek bagian dalam. Bagian dalam seperti biasanya sudah tertata rapi. Kita lihat di sini ada beberapa komponen charger dari PLN. Ini outputnya 20 ampere. Jadi untuk mengecas power station ini dari 0 sekitar 5 jam. Lalu kemudian baterai ini yang terpasang adalah baterai 100 Ah 12 volt atau kapasitasnya 1200 watt hour atau 1,2 kWh dengan tipe baterai LiPo 4. Sudah dilengkapi dengan BMS pengaman. Lalu kemudian di sini inverter pure sine wave ya, gelombang sinus murni, maksimum di 1000 watt, sistem 12 volt. Lalu sebagai proteksi dari over discharge atau dari pengosongan yang terlalu ekstrim untuk baterai, kita berikan proteksi berupa LVD. Ini sudah kita set cut off di saya nyalakan dulu. Oh ya, ini sudah standby ya, inverter saya nyalakan dulu. Oke. Jadi LVD ini memproteksi baterai dari penggunaan inverter yang berlebih ketika baterai kondisi low. Jadi LVD ini hanya akan menyala ketika inverter atau output dari 220 ini digunakan. Nah, kalau mati, LVD juga mati sehingga tidak akan menguras baterai. LVD ini hanya menyala ketika inverter menyala. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah penggunaan LVD ini pakai relay lagi? Tidak, karena LVD ini sudah saya modif sehingga outputnya ini dia sifatnya open ya, tidak ada terkoneksi dengan tegangan lagi. Jadi jalur sudah saya modif sehingga fungsinya LVD ini ketika LED merah ini menyala, maka relay bawaan LVD ini kondisi close yang menyebabkan kabel inverter ini, nah ini ada saklar dari inverter yang saya masukkan ke LVD untuk mengontrol kapan inverter bisa digunakan dan tidak. Nah seperti itu. Jadi LVD ini fungsinya sebagai saklar otomatisnya ya. Saklar manual sudah saya lepas. Di sini masih ada dua indikator, hijau-hijau artinya inverter running normal. Kalau ada hijau merah berarti terjadi fault atau error. Nah, berarti ada yang perlu dicek di inverternya. Lalu kemudian itu seputar LVD ya. Nah, di sini ada SCC atau solar charger controller 30 ampere. Yang tadi sudah saya jelaskan spek solar panel yang bisa digunakan. VOC-nya antara 18 sampai 24 volt. Di sini ada kipas pendingin. Nah, sesimpel itu ya. Dan mudah-mudahan sih aman ya, ini nanti sampai di lokasi penerima. Dan yang terakhir kita coba tes untuk fungsinya. Oke, jadi sebelum dikirim kita harus tes ya semua fungsinya, dipastikan berfungsi dengan baik.
mulai dari ini dulu, USB chargernya saya gunakan untuk port yang USB tipe A. Ini sudah Qualcomm, dua-duanya sudah fast charging. Colok dulu, saya nyalakan. Lah posnya rare ini. Nah, sudah menyala, kita coba colok ke HP. Oke, ini kita coba yang fungsi dari USB chargernya ya. Nah, kita coba nyalakan. Ini saya pakai yang port USB tipe A karena kabel datanya pakai tipe A. Nah, sudah mengecas, kita cek apakah pengisian daya cepatnya aktif. Oke, daya cepat berjalan ya. Yang PD ini juga bisa digunakan tentunya dengan kabel yang menggunakan tipe C. Nah, itu untuk fungsi USB chargernya. Lalu yang ini fungsi dari output lighter. Saya akan coba dengan pompa mini. Oke, untuk pompa mini saya pakai ini ya. Ini konsumsi arusnya sekitar 4-5 ampere. Saya colok langsung. Oke, kita on kan. Oke, kita cek wattnya ya. Oke, sekitar 60 watt dengan arus 4,5 ampere. Lalu kita cek fungsi selanjutnya di output AC 220. Cara penggunaannya pastikan ini belum dicolok ya. Kita nyalakan dulu inverter, tunggu sampai ini standby di 220 sampai 226 volt, baru kemudian beban kita pasang ya. Saya coba matikan lagi, nyalakan lagi. Nah, terkadang ketika baru dinyalakan dia seperti bertahap ya, naiknya voltase itu dari 100 sekian sampai ke 220 volt, itu bertahap. Jadi pastikan dulu dia tenang atau standby di 222 volt. Baru kemudian kita bisa colokkan beban. Saya gunakan di sini ini mini grinder sekitar 200 watt ya. Jadi ini untuk memastikan apakah outputnya sudah pure sine wave atau belum, karena mini grinder ini adalah beban induktif, sehingga kalau belum pure sine wave maka putarannya tidak akan bisa stabil atau berdengung. Kita coba colok ke lubangnya. Oke. Oh ya, untuk standby dari inverternya sendiri tanpa beban itu di bawah 10 watt ya. Nah, ya, powernya naik turun di bawah 10 watt itu untuk standby inverternya. Sekarang saya nyalakan grindernya. Kita lihat 31 watt. Speed saya tambah. Untuk beban stabil tanpa digunakan atau tanpa beban itu di kisaran 70 watt ya. Ya, jadi di 70 watt. Namun karakter dari beban induktif adalah ada beban kejut. Kita coba
awal pertama dinyalakan, dia wattnya akan cukup besar. Oke, terlihat di 129 watt ya. Kita coba lagi. Nah, 160 sekian watt ya. Karena ini wattnya kecil, cuman mini grinder. Kalau untuk gerinda di kisaran 250 watt itu kalau tanpa digunakan untuk memotong. Nah, dan inverter ini mampu sampai 1000 watt ya. Saya pernah tes untuk air fryer atau untuk kompor tanpa minyak itu di kisaran 800 sampai 900 watt. Lalu kemudian apa lagi ya? Oh ya, yang terakhir adalah fungsi chargingnya. Karena tidak ada solar panelnya, jadi saya tidak bisa tes. Tapi pada dasarnya nanti daya yang masuk dari solar panel akan terpantau di sini. Inverter saya matikan dulu. Akan terpantau di sini sekian watt ya. Sebagai contoh, saya gunakan untuk charger dari listrik, kita akan lihat wattnya. Ya, normalnya di 260 atau 50 watt dengan arus di sini sekitar 20 ampere. Kita coba langsung saja. Oke teman-teman, jadi sudah saya colok ya kabel powernya, MCB kondisi on. Kita coba colok ke listrik, kita lihat berapa watt yang masuk dan berapa yang dikonsumsi dari PLN. Oke, untuk konsumsi dari PLN di kisaran 320 ya, 320 watt ya. Ini dari listrik PLN. Lalu real yang masuk ke baterai itu di 19 ampere dengan daya 259 watt ya. Nah, ini kapasitasnya naik, mengisi voltase di 13,4 ya. Jadi sesuai dengan tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi chargernya ini outputnya 19,2 sekitar 20 ampere ya dari charger yang berasal dari PLN. Jadi daya yang masuk 260 watt. Nah, itu akan standby terus di arus 20 ampere hingga baterai nanti menyentuh 14,0, maka arus ini baru akan turun mendekati 0, dan power juga demikian akan turun mendekati 0 hingga benar-benar penuh di 0 watt dan 0 ampere. Jadi sementara mengisi, kipas akan berputar. Oke, terdengar ya suara kipasnya, dan ini bisa kita tinggal tanpa takut untuk overcharge atau rusak baterainya ya. Nah, nanti ketika baterai sudah penuh, arus akan mendekati 0, daya juga sama, sehingga baterai tidak akan overcharge. Seperti itu penjelasannya. Nah, demikian teman-teman videonya. Agak lumayan panjang ya. Terima kasih sudah menonton, khususnya Bapak Mahmudin yang ada di Kutai Kartanegara. Insya Allah besok akan kita kirim paketnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.